Selamat pagi, sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus. Sudahkah para sahabat mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi hari ini, Senin 11 Mei 2026, membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Esa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo, Yogyakarta. Adapun tema embun pagi saat ini adalah tanda kesetiaan Allah, berdasar dari Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17. Sahabat Petra yang terkasih, mari sebelum kita memulai renungan embun pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, di pagi hari ini kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan baru yang Engkau berikan kepada kami. Melalui renungan embun pagi di Radio Petra ini, kiranya hati kami disegarkan oleh firman-Mu, pikiran kami diterangi oleh hikmat-Mu, dan langkah hidup kami dituntun oleh kasih-Mu. Berkatilah setiap pendengar dimanapun berada. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedang berduka cita, dan teguhkan iman kami untuk menjalani hari ini bersama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, akan saya bacakan Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan 17 yang demikian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati. Haleluya. Selamat pagi, sahabat Petra yang setia mendengarkan embun pagi di radio saat ini. Kiranya damai dan kasih Tuhan menyertai kita semua. Sahabat yang dikasih Tuhan, hidup manusia seringkali
dipenuhi oleh ketidakpastian. Hari ini kita bisa merasa kuat, tetapi besok kita bisa jatuh. Hari ini keadaan terasa aman, tetapi esok mungkin badai datang tanpa diduga. Dunia tempat kita hidup adalah dunia yang terus berubah. Relasi manusia bisa berubah. Keadaan ekonomi juga bisa berubah. Bahkan hati manusia pun bisa berubah. Karena itu, banyak orang hidup dengan rasa cemas. Mereka bertanya, apakah masih ada yang dapat dipercaya sepenuhnya? Di tengah dunia yang berubah-ubah itu, Alkitab memperkenalkan kepada kita satu pribadi yang tidak berubah, yaitu Allah yang setia. Kesetiaan Allah bukan sekadar kata-kata penghiburan rohani, melainkan kenyataan yang terus bekerja sepanjang sejarah manusia. Bahkan ketika manusia gagal, Allah tetap memegang janjinya. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah masih membuka jalan pemulihan. Itulah yang kita lihat dalam kesaksian kitab Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Bagian ini muncul setelah peristiwa air bah yang menghancurkan bumi. Air bah bukan hanya bencana alam. Itu adalah tanda penghakiman Allah atas dosa manusia. Kejahatan manusia pada zaman Nuh telah mencapai titik yang begitu rusak sehingga bumi dipenuhi kekerasan dan kebobrokan moral. Namun, di tengah murka penghakiman itu, Allah tetap menyisakan kasih karunia melalui Nuh dan keluarganya. Menariknya, setelah air bah berhenti, Allah tidak hanya menyelamatkan Nuh, tetapi juga membuat perjanjian dengannya. Allah memberikan tanda pelangi sebagai lambang kesetiaannya. Pelangi menjadi tanda bahwa Allah tidak meninggalkan ciptaannya. Sahabat terkasih, seringkali kita melihat pelangi hanya sebagai fenomena alam yang indah. Anak-anak senang melihat warnanya, bahkan sering menggambar dalam kertas gambar mereka. Orang dewasa mengaguminya sebagai keindahan langit setelah hujan. Tetapi bagi Alkitab, pelangi adalah simbol spiritual yang mendalam. Pelangi berbicara tentang Allah yang tetap setia kepada manusia. Firman Tuhan berkata dalam ayat 13, Aku menaruh busurku di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Busur di sini sebenarnya menunjuk pada busur perang. Dalam gambaran kuno, busur adalah senjata, tetapi Allah menggantungkan busur itu di langit, seolah-olah Allah sedang berkata, Aku menghentikan peperanganku terhadap bumi. Ini adalah gambaran kasih karunia yang luar biasa. Allah bukan Allah yang harus menghukum. Allah adalah Allah yang rindu memulihkan. Setelah penghukuman datang, kasih-Nya tetap berbicara. Sahabat yang terkasih, inilah yang sering kita lupakan. Ketika hidup kita mengalami badai, kita kadang berpikir Tuhan sudah meninggalkan kita. Saat doa belum dijawab, kita merasa Tuhan diam. Saat pergumulan berat datang bertubi-tubi, kita mulai meragukan kasih Tuhan. Namun pelangi mengingatkan bahwa sesudah hujan deras, langit tidak selamanya gelap. Ada tanda kesetiaan Allah di balik awan kelabu kehidupan. Mungkin pagi hari ini ada pendengar yang sedang lelah menghadapi persoalan ekonomi, persoalan keluarga, relasi apapun itu.
Ada yang merasa juga kecewa karena harapan tidak berjalan sesuai rencana. Ada juga yang diam-diam menangis karena pergumulan yang tidak dimengerti oleh orang lain. Firman Tuhan hari ini mengingatkan Allah tidak lupa pada perjanjiannya. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada situasi kita. Kesetiaannya tidak berubah hanya karena hidup kita sedang sulit. Kadang kita menilai Tuhan berdasarkan keadaan. Jika hidup baik, kita berkata Tuhan baik. Jika hidup berat, kita mulai meragukannya. Padahal karakter Tuhan tidak berubah. Matahari tetap ada meskipun tertutup awan. Demikian juga kasih Tuhan tetap bekerja meski kita belum melihat jalannya. Sahabatku, pelangi juga muncul bukan sebelum hujan, tetapi sesudah hujan. Ini menarik. Artinya tanda pengharapan seringkali justru muncul setelah manusia melewati penderitaan. Ada proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk kehidupan kita. Nuh tidak langsung melihat pelangi ketika masuk bahtera. Ia harus melewati hujan 40 hari, banjir besar, ketidakpastian, dan masa penantian panjang. Tetapi setelah semuanya berlalu, Nuh melihat tanda kesetiaan Allah. Begitu juga hidup kita. Ada pelajaran iman yang hanya dapat dipahami setelah kita melewati badai kehidupan. Seringkali ketika hidup nyaman, manusia lupa kepada Tuhan. Tetapi dalam masa sulit, kita belajar bersandar kepadanya. Dalam air mata, kita belajar berdoa lebih sungguh-sungguh. Dalam keterbatasan, kita belajar bahwa Tuhan cukup untuk memberikan pertolongan. Karena itu, jangan buru-buru mengutuk badai dalam hidupmu. Bisa jadi melalui badai itu, Tuhan sedang membentuk kedewasaan imanmu. Selain itu, pelangi memiliki banyak warna yang berbeda, tetapi tetap membentuk satu keindahan. Ini juga mengingatkan bahwa karya Tuhan dalam hidup manusia tidak selalu sama, tidak selalu seragam. Tuhan bekerja dengan cara berbeda dalam tiap kehidupan. Ada orang yang dipulihkan Tuhan dengan cepat. Ada yang harus melewati proses panjang. Ada yang diberi kekuatan untuk sembuh. Ada juga yang diberi kekuatan untuk bertahan. Namun semuanya tetap berada dalam kesetiaan Tuhan yang sama. Kadang kita iri melihat hidup orang lain. Kita bertanya, mengapa Tuhan bekerja berbeda? Tetapi pelangi mengajarkan bahwa perbedaan warna justru menciptakan keindahan. Maka jangan membandingkan perjalanan hidupmu dengan orang lain. Tuhan punya cara unik untuk menuntun setiap anaknya. Maka sahabat Peter yang terkasih, bagaimana kita merespon kesetiaan Allah? Pertama, hiduplah dengan percaya kepada Tuhan. Kesetiaan Allah seharusnya membuat kita tidak hidup dalam ketakutan berlebihan. Dunia memang tidak pasti, tetapi Tuhan tetap memegang hidup kita. Yang kedua, hiduplah dalam ketaatan. Jangan memakai kasih karunia Tuhan sebagai alasan untuk hidup sembarangan. Justru karena Tuhan setia, kita dipanggil untuk hidup benar di hadapannya. Lalu ketiga, jadilah pribadi yang juga setia. Di zaman sekarang, kesetiaan menjadi sesuatu yang langka. Orang mudah ingkar janji, mudah meninggalkan tanggung jawab, mudah berubah hati. Tetapi anak-anak Tuhan dipanggil mencerminkan karakter Allah melalui kesetiaan dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan relasi dengan sesama. Sahabat yang terkasih, hari ini mungkin langit hidupmu sedang mendung. Mungkin belum ada jawaban atas pergumulanmu. Tetapi ingatlah, Allah
yang menaruh pelangi di langit adalah Allah yang sama yang memegang hidupmu hari ini. Kesetiaan Tuhan tidak pernah habis, janjinya tidak pernah gagal. Bahkan ketika manusia berubah, Tuhan tetap setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang setia, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang menguatkan hati kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya kepadamu di tengah segala keadaan, sebab kasih dan kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Sertailah langkah kami hari ini, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka, dan tuntun kami hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan embun pagi dari Radio Petra hari ini. Sahabat terkasih, tetaplah berjalan dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Saya Pendeta Isa Sucahyo dari GKJ Jatimulyo mohon diri. Tuhan memberkati.